Sejak kasus cinta terlarang antara Syahnaz Sadiqah dan lawan mainnya di sebuah series Randy Karnot mencuat, publik menduga Bahtera adik Raffi Ahmad dan JJ Govinda seolah akan koyak. Tapi secara mengejutkan, JJ tetap bersabar memaafkan khilaf sang istri, bahkan ingin membuka lembaran baru. Apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Ya, menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Syahnaz yang sudah meminta maaf dan berjanji tak akan melakukan kesalahan, membuat JJ akhirnya bisa kembali menerima adik Sultan Andara ini. Tapi benarkah meski JJ berlapang dada, kakak iparnya Raffi Ahmad masih resah? Khawatir sang adik kembali menyakiti JJ? Ya, di hadapan JJ saat sesi Deep Talk, Raffi bahkan memeluk JJ. Ia seolah tak menyangka jika adik iparnya masih mau memberi kesempatan kedua. Dari lubuk hati gue paling terdalam, gue mewakili keluarga, minta maaf, dan terima kasih udah menjadi laki-laki yang terbaik yang ada di keluarga kami. Dari gue sih sampai hidup gue berakhir, gue tuh pengen mengabdi untuk keluarga gue full, buat nyokap gue, buat keluarga gue, buat Zenzunei. Itu tujuan gue sih terakhir. Dan gue pengen hidup gue bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan hidup gue bisa lebih punya arti lagi. Dalam kondisi apapun, gue dihina, gue dicela, gue bakal bisa nunjukin gue lebih berarti jadi seorang laki-laki. Ya, gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue cuma bisa doain lo, dan gue selalu ada buat lo. Thank you. Sebagai kakak pertama, Raffi jelas harus menanggung malu akibat ulah petualangan asmara terlarang sang adik. Tapi Raffi bersyukur seraya takzim pada kebesaran hati adik iparnya itu. Lantas apa yang membuat JJ berlapang dada? Yang pertama sih yang gue rasain ya pas kejadian itu, terus berat banget buat hidup gue. Karena gue tuh ke istri tuh sayangnya ampun-ampunan deh. Gue tuh kayak kacau banget. Mungkin orang kelihatannya gue tenang gitu, tapi di saat itu gue hancur-hancurnya. Gue setiap sholat pun gue nangis. Kayak, ya Allah tolong gue bisa lewatin ini gitu. Saat itu gue emang sering kayak apa ya, gue selalu cari cara buat kayak gue harus keluar nih dari permasalahan ini. Kayak gue lariin ke anak kayak, tapi kayak masih berat gitu. Kayak gue tuh orangnya emang kayak orangnya diem, kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu loh. Meskipun kondisi lagi berat gitu, harus kan gue cerita, punya teman sharing. Saat itu gue pendem sendiri. Yang gue lakuin cuma berdoa, ya Allah tolong gue bisa lewatin masalah ini. Kata orang sih mungkin 5 tahun adalah cobaan pernikahan kayak. Tapi beruntung di situ gue bisa melihat Nanas akhirnya berubah. Gue sih yakin dia nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Gue sangat ngerti lah, berada di posisi lu itu nggak gampang. Dan gue juga seorang laki-laki.
Iya, maaf, gue cuma minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. JJ memang tampil bak lelaki tersakiti, tapi pada saat yang sama ia menunjukkan sebagai kekasih, suami, dan ayah yang sejati. Gara-gara isu cinta terlarang itu, ia tak mau emosional, lepas kendali lalu bahtera koyak. Ia masih berharap cinta yang retak itu bisa kembali utuh dengan menatap masa depan, bukan mengeluhkan masa lalu yang kelam. Dan ini juga banyak orang nggak tahu. Pas gue tahu kejadian itu, hal yang pertama gue lakukan saat ketemu sama lu, yang lu pikir apa? Marah. Gue peluk dia. Gue ada salah apa? Di situ gue nggak marah sama sekali. Cuma, kenapa kamu bisa ngelakuin ini gitu? Kurangnya apa gitu? Sorry. Banyak banget yang bilang, kok lu bisa sih bertahan gitu, kayak gue di DM juga banyak banget jelek-jelekin gue, kayak laki-laki lembek, laki-laki. Cuma dia nggak rasain yang gue rasain. Gue bertahan buat anak gue juga. Gue pengen mempertahankan keutuhan rumah tangga gue. Pasti sakit sih. Cuma kuncinya adalah ikhlas aja sih. Gue yakin semua bisa berubah kok. Mau orang seburuk apapun, gue nggak akan nyalahin istri gue sendiri. Gue pasti ngaca lah. Mungkin ini ada dulunya salah gue apa, atau kekurangan gue apa gitu. Gue tetap jaga nama baik istri gue. Bahkan ke keluarganya, ke lu, ke mami, ke keluarga gue apalagi, gue tutupin semua. Sementara itu, lagi-lagi Raffi tak menyangka dengan ketulusan dan ketegaran cinta adik iparnya. Ia tak henti mendapatkan pujian, seraya berjanji akan memperingatkan sang adik agar tak kembali bermain api dengan pria idaman lainnya. Gue malu ketemu lu. Aduh, gimana gitu, gue berusaha. Wah, gimana nih, tapi gue cukup surprise juga. Gue berterima kasih tuh. Ya, namanya juga laki-laki ya. Mungkin kalau saat lagi marah, udah gimana. Wah, untungnya ya lu gak pukul adik gue, lu gak siksa adik gue, lu gak lukain dia sedikit pun gitu. Dengan padahal lu nying udah terluka banget. Gue mau bilang terima kasih. Lu udah menjadi laki-laki yang penuh cinta kasih. Lu udah mau tetap bersama adik gue. Lu udah mau mempertahankan semuanya. Gue cuma bisa doain lu. Gue doain lu bisa terus lanjutin hidup lu ke depan. Saat Raffi mulai lega karena bahtera sang adik tak jatuh dalam gelombang perceraian, Randy yang mengaku taubat juga tengah menjajaki komunikasi dengan sang istri Lady Nayawan. Kesempatan itu rupanya sudah mulai dijajaki, tapi sayang ujian kembali menerpa setelah Randy dan Lady mengalami kecelakaan di ruas tol Bekasi belum lama ini. Kendaraan Randy remuk, sementara Randy dan Lady mengalami luka ringan. Lantas benarkah dengan musibah yang datang, Randy dan Lady akan kembali memperbaiki puing bahtera yang hancur, atau akan memilih jalan cerai? Kalau jaminan, bukan jaminan sih mas, mungkin gue bilangnya itu pelajaran ya. Ibaratnya kayak dikasih nyawa tambahan sama Tuhan, dan dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk memperbaiki semuanya. Jadi kayak buat gue harusnya lebih tahu diri aja sebagai manusia.
Tidak ada keputusan yang mudah, begitu juga jalan yang harus dilalui ketika tengah berada dalam goresan luka. Tapi baik Randy maupun Lady tampaknya akan menjajaki komunikasi untuk mencairkan suasana yang sempat memanas. Lantas bisakah Randy meluluhkan hati Lady? Satu, yang penting Lady sehat dulu. Yang penting dia sehat dulu. Nanti dia gimananya sama gua atau apapun putusannya dia, itu balik lagi ke dia. Dia yang nilai, karena gua nggak mau gue yang nilai gua udah berbuat baik selama lu sakit, gua ngurusin lu, gua nggak mau. Itu biar dia aja yang nilai. Jika Lady dan Randy belum bisa dipastikan akan kembali hidup satu atap, ujian bertubi seolah tak usai menerpa kehidupan Ari Kriting dan istrinya Indah Permatasari. Komika yang sudah dikaruniai anak itu tak habis pikir jika kebencian mertuanya belum jua reda. Tak kuat dengan segala gunjingan miring sang mertua, Ari pun mulai melawan dengan cara menyindir sikap ibu mertuanya. Lantas apa sindiran Ari pada sang mertua? Apa kamu gak malu punya suami ember? Enggak sih, justru aku seneng ya karena Bang Ari akhirnya ngomongin ini. Karena selama bertahun-tahun kami diam, Bang Ari juga nggak ada klarifikasi apapun. Karena kami pikir ini tuh masalah keluarga gitu. Bang Ari juga udah nanya ke aku, apa boleh dia bawain materinya seperti itu. Aku tersinggung nggak, aku bakal sedih nggak. Dan menurut aku gak apa-apa ya, karena emang kenyataannya seperti itu kan. Entah kepada siapa sindiran itu diluncurkan Ari. Tapi warganet menduga sindiran itu dialamatkan pada ibu mertuanya Nursyah. Apalagi selama ini Nursyah masih getol menyindir Ari dengan kata-kata yang syarat sentimental. Lantas bagaimana reaksi Nursyah ketika mendengar menantunya mulai layangkan sindiran? Jadi buat teman-teman yang masih mikir, kok judulnya kayak gitu amat sih? Aku yakin Bang Ari gak pernah punya perasaan untuk menjudutkan siapapun. Dan aku yakin juga Bang Ari melakukan ini hanya untuk sekedar menghadirkan hiburan aja gitu sih menurut aku. So thank you guys, jadi nggak usah mikir-mikir kayak gini lagi ya. Ferry Irawan kemarin akhirnya resmi diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferry yang menikah di awal tahun 2022 ini telah menggugat cerai Vena Melinda, istrinya, pasca dilaporkan Vena dengan tuduhan KDRT. Alhamdulillah gugatan daripada Mas Ferry ya dengan tergugatnya Mbak Vena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah diputuskan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon konvensi, artinya permohonan cerai talak Mas Ferry dikabulkan, terus memberi izin kepada pemohon yaitu Mas Ferry untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon konvensi yaitu Mbak Vena Melinda. Alhamdulillah kalau perceraian tuh nggak ada menang ya, nggak ada yang kalah karena perceraian itu memang kesepakatan. Jadi memang yang bersangkutan mau cerai, saya juga mau cerai dari awal. Jadi kalau kemarin memang putusannya adalah tinggal ikrar gitu. Jadi saya tinggal nunggu aja ikrarnya. Gitu. Saya bersyukur bahwa artinya pertama kan vonis KDRT-nya udah clear ya. Yang bersangkutan memang dinyatakan secara sah dan meyakinkan untuk kasus KDRT dan tinggal cerai, nggak taunya alhamdulillah juga udah cerai, tinggal ikrar. Karena kan kalau nggak ikrar kan belum sah ya gitu, tapi putusannya sudah. Selain resmi diputuskan cerai, Ferry juga berkewajiban memberi nafkah mut'ah dan idah sebesar 30 juta untuk Vena. Ferry dihukum untuk membayar uang mut'ah yaitu 30 juta rupiah dan juga menghukum Mas Ferry itu untuk membayar nafkah selama idah yaitu 3 bulan yaitu 30 juta rupiah. Mas Ferry selalu dikatakan bahwa suami yang tidak bertanggung jawab atau cuma numpang hidup doang, ya. Tetapi yang kami bingung adalah ketika Mbak Vena menggugat rekonvensi terkait nafkah idah, mut'ah, dan satu lagi ada nafkah madiah, yang dimana nafkah mut'ah yang digugat sama Mbak Vena terhadap Mas Ferry itu adalah sebesar 1 miliar.
Nafkah idah 165 juta dan nafkah madiah yang digugat Mbak Vena kepada Mas Ferry yaitu 613 juta 127.250 rupiah. Aku kan punya tim kuasa hukum ya. Pada saat kita ditalak cerai itu sesuai dengan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam. Kalau laki-laki menalak cerai berarti dia ada kewajiban yaitu mutah, idah dan kemarin ada madiah yang saya ajukan gitu. Jadi tentang jumlahnya berapa saya spesifiklinya saya nggak hafal, tapi itu sebetulnya bentuk dari beberapa memang yang menjadi hak saya dan juga ada beberapa hal yang kita anggap ya sama tim kuasa hukum memang wajar untuk kita ajukan gitu. Tapi kan kembali lagi kepada keputusan hakim. Jadi kalau saya sih sebenarnya bukan masalah berapa nilainya. Kalau saya sih yang penting cerai gitu. Karena kan dari awal dengan kasus KDRT ini tentunya nggak mungkin lah perkawinan seperti ini dipertahankan. Jadi justru saya pengen kalau bisa ikrarnya tuh cepet gitu supaya juga ya udah selesai lah, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Nggak tahu kalau ikrar itu kan karena yang bersangkutan menalak cerai, sepanjang sepengetahuan saya adalah yang bersangkutan harus membayar dulu idah dan mutah yang sudah ditentukan oleh hakim kan kemarin gitu. Jadi ikrar akan bisa dilakukan kalau memang kewajiban yang bersangkutan sudah dijalankan. Ya, perjuangan cinta Ferry kandas setelah kurang dari 1 tahun mengayuh bahtera. Kisah romantisme dengan sebutan sayang Abimena yang pernah terurai dalam video-video kemesraan di media sosial pun kini tinggal cerita masa lalu saja. Cinta dua insan dewasa yang sama-sama bucin ini seolah berganti gumpalan benci ketika insiden KDRT mencuat. Ya nggak apa-apa, karena dari awal kan bukan masalah uang. Dari awal kan memang saya itu menikah karena lillahi ta'ala aja kan. Kita punya komitmen bahwa kita akan jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kita benar-benar apalagi terutama saya lah gitu yang menikah benar-benar ingin mempunyai imam yang bisa membawa saya menuju surganya Allah. Karena beliau itu kan katanya hijrah gitu. Jadi ya kalau soal uang mah dari awal bukan itu kali gitu. Tapi kalau saya sih alhamdulillahnya ya 8 bulan ini saya belajar banyak tentang kesabaran dan makin kesini saya malah bersyukur ya dalam arti kata kenapa saya mengalami semua ini karena Allah pengen saya tuh benar-benar dekat sama Allah. Karena kalau saya nggak dekat sama Allah mungkin pada saat ini saya bicara mungkin bukan seperti ini kata-kata yang keluar. Pasti penuh dengan kesedihan, pasti penuh dengan kekecewaan. Tapi saya membalikan ini semua kok sebagai satu pembelajaran hidup yang luar biasa. Jadi semakin saya ditekan, semakin saya di war, semakin saya di playing victim, justru saya semakin dekat sama Allah. Dan saya bersyukur saya bisa melewati ini semua dan mengambil hikmahnya bahwa oke, from now saya harus jadi orang yang bermanfaat. Makanya apa yang saya kerjakan ini semua orientasinya gimana ya perempuan di luar sana yang lagi KDRT. Mereka lagi bingung gak ya, kemana ya? Alhamdulillah saya masuk Perindo, kemudian masuk ke sayap organisasinya menjadi ketua bidang pelatihan dan pembinaan vokasional perempuan dan anak. Wah buat saya luar biasa, itu corong gitu ya buat saya untuk saya bisa do more gitu.